Bab 3159. Manik-manik tengkorak putih. Kemudian rasa sakit yang menusuk jantung datang, dan ketua sekte sihir sama dengan menyadari bahwa dia baru saja ditembak oleh pita cahaya dari kejauhan, membentuk lubang besar berdarah di tubuhnya. Hingga tembus belakang, darah seperti mata air, terus-menerus mengalir keluar darinya. Ketua sekte sihir mengangkat kepalanya dengan ngeri, melihat ke arah tembakan di kejauhan, kepalanya pusing. Aku seorang fase penilaian 1 penurunan, ditembak langsung hingga mati oleh cahaya dari jarak yang sangat jauh. Siapa orang ini? Sangat kuat. Selain Erikin dan yang lainnya, ada master lain di sini. Tanpa sempat berteriak, kultivasi iblis itu perlahan jatuh dan mati di tempat. Seseorang menyergapku. Ritsun mengerang, mencengkeram bahunya dan melihat ke belakang dengan ngeri. Melihat kematian Tuan Sekte Sihir, ekspresinya membeku dan dahinya berkeringat. Jika bukan karena Erikin yang menyuruhnya kembali, cahaya jelas datang ke arahnya pada posisi barusan. Dan sekarang cahaya hanya menggores bahunya, jika jatuh menimpanya, hasilnya tidak akan lebih baik dari kultivasi iblis ini. Apa yang seharusnya datang tetap akan datang. Erikin sedikit mengernyit. Orang yang tiba-tiba akan menyerang Ritsun dengan jurus mematikan siap mengungkapkan identitasnya. Saat mengingatkan Ritsun, dia juga mentransmisikan suara semua orang mundur dan keluar dari pertempuran. Teknik tarian naga. Begitu dia mengangkat tangannya, Erikin menatap ke langit, menuju kehampaan di sekitarnya, dan langsung menembakkan 12 naga emas. Naga api meraung liar, dan napas naga memenuhi langit, berubah menjadi lautan api, menutupi area itu sejauh 10 mil. Dan suara cemoohan terdengar mendekat dari jauh, berangsur-angsur menjadi jelas. Kewaspadaanmu bagus, tapi sayangnya itu tidak berguna. Seperti yang aku katakan, pada hari aku menemukanmu, sudah waktunya kamu mati. Di arah suara, lautan api melonjak. Seorang pria muda, seolah tak terkalahkan oleh api, berjalan keluar di atas api. Dia mengenakan jubah ungu dan mengenakan mahkota batu giok, terlihat sangat mulia, seperti seorang kaisar fana. Hanya sepasang mata yang panjang dan sipit, dengan cahaya penuh ular berbisa, yang membuat orang bergidik. Yason Chang. Hati semua orang tegang, mereka juga tahu asal-usul orang ini. Dia tetap datang. Setelah menunggu berhari-hari, Yason Chang juga menemukan semua orang. Hehe, saudara Chang, apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Orang-orang ini akan segera menjadi sekelompok orang mati. Kekosongan kemudian bergetar lagi, dan semua kultivator melihat bahwa di langit, sosok-sosok keluar lagi. 18 kultivator ini muncul di 4 penjuru, mengawasi dari jauh, melingkari mereka di tengah. Ketika mata mereka menyapu 18 kultivator, ekspresi banyak orang berubah dan mereka mengenali beberapa master. Lennon Gan, peringkat ke-14 dalam daftar galaksi. Yonto Zan, peringkat 23 dalam daftar galaksi. Masih ada 3 galaksi master, 2 diantaranya berada di 50 besar. Kekuatan para kultivator di kapal bintang Yason Chang memang jauh lebih kuat dari kita. Selain Yason Chang, Lennon Gan sudah dekat dengan kultivasi Ritsun, belum lagi total ada 4 master galaksi. Apa ini sebabnya Yason Chang berani mengambil inisiatif memprovokasi? Namun, meskipun mereka sedikit gugup menghadapi musuh yang kuat, semua orang tidak takut. Ketika membuat keputusan sebelumnya, mereka sudah memikirkan momen ini, mereka memilih untuk bertarung, maka akan kehilangan jalan untuk mundur. Jika Yason Chang ingin mendapatkan kembali posisinya, dia harus menghancurkan semua kultivator yang ada di kapal, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri. Desir. Johanni, Ritsun,
Taois Bones dan yang lainnya juga semua tampak serius, masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan bersiap-siap. Melihat munculnya kekuatan ketiga di langit, suasana antara langit dan bumi menjadi semakin tertekan. Tekanan arwah menyebar, dampak angin dan awan berubah dan ruang tampak membeku. Selusin kultivasi iblis yang tersisa agak lamban. Bagaimana situasinya? Apakah kami begitu kuat sehingga membutuhkan begitu banyak orang untuk mengepung kami? Jadi, kamu adalah Eric Kin. Yason Chang memandang Eric Kin dari atas ke bawah, dan sudut mulutnya mencibir. Tahap awal fase penilaian, kamu berani memprovokasi aku bahkan jika kamu belum melewati hukuman penurunan fisik, aku akan memberitahu kamu hari ini seberapa jauh jarak antara kamu dan aku. Dan kalian akan menyesal seumur hidup karena kalian mempercayai orang ini dan berani menjadi musuhku. Jadi, kekuatanmu bisa menghancurkan kami, kata Eric Kin acuh tak acuh. Kalau begitu aku penasaran, mengapa hanya ada 19 dari kalian, orang yang hilang mungkin tidak mempercayaimu, dia memilih untuk menghancurkan tanda dan melarikan diri. Kamu cari mati. Menghadapi ejekan Eric Kin, ekspresi Yason Chang berubah drastis. Kultivator itu melarikan diri sebelumnya karena takut melawan Eric Kin dan yang lainnya, meskipun dia tidak menyebutkannya, itu adalah duri di hatinya. Tanpa diduga, Eric Kin datang dan mencari masalah. Serang. Yason Chang memberikan teriakan pelan. 18 orang di sekitar, juga terbang ke arah semua orang. Dan Yason Chang menyerang dan menerkam Eric Kin. Meskipun ada kemarahan di hatinya, Yason Chang sangat tenang ketika dia bertarung, matanya memancarkan kekejaman, dan manik-manik putih tiba-tiba terlempar dari tangannya. Untaian manik-manik ini terbang keluar, naik melawan angin, dan segera menjadi lebih dari 10 kaki panjangnya. Dengan cara ini, semua orang dapat melihat bahwa warna putih pada manik-manik adalah kepala tulang. Pada saat ini, tali tulang putih ini memancarkan aura putih yang mengerikan. Barang dewa tingkat 4, Rich Sun berteriak. Eric Kin juga dengan jelas merasakan aura yang mirip dengan mangkuk pemanggil roh dari untaian manik-manik ini. Kalian semua masuk. Jason Chang menyeringai. Benang manik-manik terbang sangat cepat, dan tepat saat melayang di udara, 18 tulang manusia di atasnya tiba-tiba bercahaya. Bum bum bum. Beberapa garis cahaya putih terbang keluar, dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh kultivator sama sekali, menyelimuti kerohanian Eric Kin, Vinolasu, dan Rich Sun tidak jauh dari sana. Detik berikutnya, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Eric Kin dan yang lainnya benar-benar menghilang dalam jangkauan yang ditutupi oleh cahaya manik-manik. Lennon Gun, serahkan ketiganya padaku, kalian harus membunuh mereka semua, juga kultivasi iblis ini. Jangan khawatir, teman seiman Chang. Yason Chang mencibir, melangkah maju, dan dia menghilang ke dalam manik-manik di detik berikutnya. Ups, Yason Chang ini benar-benar menakutkan, kita terjebak di ruang khusus. Dalam kabut pucat, Rich Sun tampak jelek, melihat sekeliling. Kerohanian menyebar, dan dengan cepat terhalang oleh penghalang ruang, ditambah udara putih yang mengelilingi mereka dari segala arah, yang berarti bahwa mereka bertiga dibawa ke tempat yang tidak dikenal oleh barang dewa tingkat 4. Mereka seharusnya mencoba menjebak kita, lalu membunuh Taois Bond dan yang lainnya terlebih dahulu, kata Vinolasu. Ya, kita harus keluar secepat mungkin. Eric Kin mengerutkan kening, meraihnya dengan tangan besar, busur Tianhuo muncul di tangannya, lalu menarik tali busur, dan 19 panah penghancur terbang, seperti ular spiritual yang terbang ke segala arah. Bang! Tetapi pada saat ini, ruang bergetar lagi. Jiwa Yason Chang muncul di depan ketiganya. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan aura putih berubah menjadi tangan besar yang tak terhitung jumlahnya,
menghancurkan tembakan panah penghancur oleh Eric Kin. Kamu jangan harap bisa pergi kemanapun, musuhmu adalah aku. Bersambung.